Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya. Di sini saya adalah Herlina Bernadeka. Saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pembuatan neraca saldo. Untuk pembuatan neraca saldo, caranya kita akan menambahkan sheet yang baru di sini. Di new sheet kita tambahkan seperti ini. Baru kita ganti sheet ini menjadi neraca saldo namanya. Sini saya akan mengganti menjadi neraca saldo, baru enter. Nah, kemudian neraca saldo ini adalah saldo akhirnya setelah pembuatan buku besar. Saldo akhir dari buku besar setiap akun itu dimasukkan ke dalam neraca saldo. Jadi pertama-tama kita harus kembali ke neraca lajur. Nah, di sini kita harus membuat name box yang baru. Saya menggunakan name box yang baru. Nah, name box di sini saya ambil dari kode. Kode kita blok saja dari 1000 ini sampai ke 53.000. Nah, kita akan menggunakan name box. Di sini kita ganti menjadi NS kode. Enter. Nah, selanjutnya di saldo akhir ini sama saja dengan saldo yang akan kita masukkan ke dalam neraca saldo. Karena ini merupakan saldo akhir dari buku besar. Nah, ini tinggal kita blok saja dari H6 sampai dengan H33. Kita ganti namanya, name box-nya menjadi NS debit. Enter. Begitupun juga dengan kreditnya, kita akan membuat name box yang baru di saldo akhirnya. Di bagian I, kita ganti menjadi NS underscore kredit. Enter. Nah, setelah kita membuat name box-nya setelah selesai, kita akan masuk ke akun neraca saldo yang tadi. Kita buat dari B2. Kita akan membuat nama usahanya yang tadi seperti soalnya, yaitu UD Andika. UD Andika neraca saldo. Di B4 kita buat periodenya, periode Maret 2023. Nah, sini kita blok saja sampai bagian E. Ini kita buat warnanya supaya lebih rapi. Kita buat warna di bagian B, kolom B sampai E. Ini di bagian home. Kita ganti warnanya menjadi warna biru ini. Baru kita buat fontnya warna putih sesuai dengan selera teman-teman. Kita buat oke. Kemudian kita boldkan supaya terlihat lebih rapi. Nah, ini kemudian di bagian B6 kita akan membuat kolom tabel yang baru, yaitu kode, nama akun, debit, kredit. Nah, setelah itu kita akan menyesuaikan kolom ini supaya lebih rapi. Kita sesuaikan kolom nama akun, debit, dan kredit. Kodenya juga. Nah, ini sama seperti tadi, kita juga harus membuat warna supaya lebih menarik dilihat. Ini saya akan membuat di center, di bagian center ini supaya lebih rapi juga. Nah, di sini. Kemudian saya akan membuat border sampai dengan dari B7 sampai dengan B35. 35. Ya, di sini kita buat borders. Ini kita buat line colornya dulu terlebih dahulu. Jika ingin menggunakan warna yang menarik, saya akan menggunakan warna biru saja. Nah, kemudian tinggal kita all borders ini kita pencet. Nah, sudah selesai. Nah, di sini sudah saya buat tabel all bordersnya, kode, nama akun, debit, dan kreditnya. Nah, di kode ini kita akan kita ambil saja sama seperti neraca lajur tadi, kita buat di akun, di B7 seperti ini, enter. Kemudian seret saja ke bawah sampai 53.000. Kemudian di nama
isi nama akun ini. Nah, di sini juga kita akan membuat rumus yang baru. Rumus ini sebenarnya sama dengan tutorial tadi, tapi saya akan ketik ulang sama dengan if error index, jika error index array-nya itu atau referensi ini kita bikin dari akun nama. Kemudian di match atau dicocokkan dengan lookup value-nya itu adalah B8 ini atau B7 ini, kemudian titik koma, AK kode lookup array-nya. Nah, dan jika kita akan mengambil 0 artinya exact match jumlah yang sesungguhnya, baru kita tutup kurung 2 kali, kemudian titik koma, kosong. Ini artinya jika error maka kita akan buat kosong. Kosong itu artinya tanda petik 2 kali. Nah, setelah itu tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah muncul nama akunnya, tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, semua nama akun yang diperlukan sudah muncul. Selanjutnya kita akan berlanjut ke dalam kolom debit dan kreditnya. Di debit ini, kita menggunakan rumus yang baru juga, sama dengan if error, kita if error index ns debit atau yang sudah kita buat name box-nya tadi, ns di bagian debit merupakan array-nya, baru kemudian titik koma. Row number-nya ini adalah kita buat match, row number-nya adalah match dari cocokan dari B7 titik koma ns kodenya koma 0 kurung 2 kali. Ini sebenarnya rumusnya sama saja dengan tadi, cuma saya mengganti di nsdb dan ns kodenya. Nah, di sini tinggal titik koma, dan jika if error, maka kita harus menambahkan di belakangnya kosong. Jika error maka kosong, tanda petik 2 kali baru tutup kurung, enter. Nah, di sini saya tinggal copy saja ke bawah. Nah, di sini sudah muncul angka-angkanya. Di sini pengaturannya masih terlihat mengganggu atau terlihat tidak pas seperti itu. Kita harus membuat fungsi number-nya. Dan di sini sebenarnya cara yang koma dan 00 ini juga bisa digunakan, tapi saya akan menunjukkan cara lain. Sini di general kita pilih number. Nah, di number ini kita sebenarnya di more number formats. Nah, di sini saya akan menggunakan use 1000 separator, artinya ini pemisahannya titiknya. Dan decimal place-nya saya buat 0 saja, karena menurut saya decimal place-nya itu tidak diperlukan, membuat terlihat lebih ramai seperti itu. Jadi saya menggunakan ini. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Dan di kredit ini, kita akan menggunakan rumus sama seperti tadi, tapi kita ganti menjadi NS kredit. Ini tinggal kita copy saja. Kita copy. Sini. V. NS debit ini kita ganti menjadi NS kredit, karena kita ingin mencari akun kreditnya. Saldo akhir kreditnya. Baru di match disesuaikan dengan B7 dan NS kodenya. Oke. Enter. Nah, di sini sudah muncul saldo di bagian kreditnya, tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, di sini juga sudah muncul, kita buat nomorannya. Nah, sudah lebih rapi. Nah, di sini sudah muncul saldo akhir dari BB itu atau buku besar, saldo akhir dari setiap akun dimasukkan ke dalam neraca saldo di sini. Dan kemudian di akhirnya nih, di bagian B35 kita akan membuat merchant center supaya lebih rapi. Di sini saya akan tambahkan total. Ini adalah total dari seluruh penjumlahan debit dan kreditnya. Nah, kita buat bold. Sini
Sini mudah saja caranya, tinggal sum, penjumlahan biasa, sum dari atas ke bawah. Tutup kurung, enter. 310 juta. Ini kita copy saja ke samping. Nah, ini sudah balance, jadi ini sudah betul. Kita buat warnanya supaya lebih menarik. Nah, sudah. Nah, untuk penandanya apakah balance atau tidak, supaya lebih mudah dilihat, lebih mudah dikenali seperti itu, tidak. Kita tinggal buat di sampingnya saja, di bagian F35 ini, kita buat rumusnya itu menggunakan if. Sama dengan if jika D35 ini sama dengan E35, maka jika benar sama D35 dengan E35, kita buat balance. Oh, di sini lupa tanda petiknya. Tanda petik itu wajib jika ingin menambahkan huruf atau kata-kata. Nah, baru, dan jika value if false-nya, artinya jika nilainya salah atau tidak sama, maka kita buat tanda petik lagi. Not balance, artinya tidak balance. Nah, tinggal kita tutup kurung saja, baru enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa saldo dari debit dan kreditnya neraca saldo ini sudah balance, jadi otomatis perhitungannya sudah betul. Nah, setelah selesai dari neraca saldo, saya akan melanjutkan ke laba rugi. Laba rugi ini caranya mudah sekali. Tinggal kita tambahkan sheet yang baru di sini. Ini kita ganti sheet-nya dengan caranya ketuk bagian kanan atau pencet bagian kanan mouse kita, atau bisa juga dengan ketuk 2 kali di sini di bagian sheet 3 seperti ini. Nah, kita ganti menjadi laba rugi. Nah, di kolom B2 ini kita masukkan nama usahanya tadi, yaitu UD Andika. Di sini adalah jenis laporannya, yang kita ingin buat adalah laporan laba rugi. Dan kemudian periodenya, di sini saya periode dari soal ini adalah Maret 2023. Nah, di sini sudah selesai pengaturannya. Jadi kita tinggal blok saja ini sampai D. Kita akan menambahkan warna supaya lebih cantik. Sini kita tambahkan warna, kemudian kita bold. Nah, sudah kita bold. Nah, di bagian B6 ini, di sini kita akan memasukkan tabelnya, yaitu kode, nama akun, saldo. Nah, kode, nama akun, saldo. Ini kita sesuaikan saja kolomnya supaya lebih rapi. Saldonya kita luaskan. Maaf, saya salah. Nah, sudah. Ini tinggal kita rata tengahkan. Sudah. Nah, di sini kita buat warnanya juga supaya lebih rapi juga. Kita bold. Nah, di bagian B7 ini kita membuat kolom pendapatan. Seperti format laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangi beban. Sini saya buat pendapatan. Kita bold. Di sini mudah sekali. Tinggal kita masukkan dari NRL. Jika tidak menggunakan inbox, seperti itu caranya. Tinggal kita buat lagi sheet yang neraca lajur tadi, baru kita pilih NRL yang termasuk pendapatan dari B26. Seperti ini. Baru kita tarik ke bawah saja sekali. Nah, baru di nama akunnya ini kita akan masukkan sama dengan if error index. Jika error index, kita akan menggunakan array-nya atau angka nama. Di match dicocokkan dengan lookup value-nya adalah B9, B8 maksud saya. Kemudian angka kode lookup array-nya, kemudian
0 atau exact match, tutup kurung 2 kali, titik koma, jika error maka kita kosongkan. Nah, sudah. Jadi kita sudah dapat nama akunnya. Nah, kita copy ke bawah sekali. Nah, yang termasuk dalam akun pendapatan di contoh kasus yang sudah dibuat ini adalah akun pendapatan dan penjualan barang. Ini otomatis menambahkan pendapatan. Jadi, dan saldonya ada di kredit. Di sini, saya akan buat rumus yang baru sama dengan if index ini kita akan menggunakan array-nya itu JSN di match atau dicocokkan dengan indeks angka jenis di match B8. Ini kodenya, dan kemudian angka kode. Lookup array-nya adalah angka kode, titik koma, 0, tutup kurung. Baru kita titik koma lagi, lookup array-nya kita gunakan jenis. Manual. Baru sama dengan TB. Kemudian indeks value true-nya adalah NRL. Kita balik ke sheet NRL ini, kita pencet saja L di bagian J. Nah, sini T tertambah juga dengan K ini karena ada match and center di bagian laba ruginya. Tapi kita tinggal hapus saja, kita buat J. Nah, kemudian titik koma match dengan B8 kembali di laba rugi di B8, baru kemudian kembalikan neraca lajur di bagian B. Ini kodenya. Nah, apakah sudah tertambah? Baru titik koma 0 atau exact match, baru tutup kurung 3 kali. Enterkan saja. Oh, sepertinya ada kesalahan di sini. Tunggu, biar saya periksa. Oh, tunggu. NRLBB laba rugi B8. NRLBB. Oh, maaf, di sini ada yang kurang. Kita tambahin sini indeks. Indeksnya. Kembalikan neraca lajur beri bagian K. Nah, di sini juga bertambah menjadi seperti ini karena ada merchant center, kita hapus saja, kita buat K. Kemudian match B8, ketik saja B8. Baru titik koma NRLBB atau neraca lajur di bagian B. Neraca lajur di bagian B ini sama seperti itu kode. Nah, titik koma 0 exact match, baru tutup kurung 3 kali. Nah, saldonya sini kita dapat 0 pendapatan. Kan memang pendapatan di neraca lajur atau saldo awal memang tidak ada. Nah, seperti ini pendapatan. Sini kosong dari mulai saldo awal, pergerakan, saldo akhir semuanya. Jadi kita kembali ke laba rugi. Ini tinggal kita kopikan saja ke bawah. Nah, sudah. Ini kita buat format dalam number. Desimalnya kita kurangi. Nah, sudah. Penjualan barang ini 190 juta. Ini kita dapat juga dari NRL atau neraca lajurnya. Di sini penjualan barangnya di laporan laba rugi ini ada 90 juta di kredit. Nah, di sini juga kita memerlukan beban angkut keluar, potongan penjualan, dan beban pokok penjualan, hanya itu. Kita kembali ke saldo laba rugi. Sini kita buat total pendapatan, karena cuma itu pendapatan.
Nah, ini kita bold saja. Kita buat warna. Kalau pendapatan ini sama dengan sum, ini kita tambahkan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kolom biaya atas pendapatan. Nah, biaya atas pendapatan ini terdiri dari apa? Ini biaya yang memotong pendapatan, atau bisa bilang saldo kreditnya, saldo debitnya maksud saya. Nah, di sini sama seperti tadi, tinggal kita copy saja. Nah, ini pun kita copy. Salah maksud saya. Oh, ini salah ya, teman-teman. Ini tidak bisa di-copy. Ini kita langsung ambil. Ini saja yang di-copy. Ctrl C. Kemudian di sini kita copy di C12, Ctrl V. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, sama dengan kita kembali ke NRL, neraca lajurnya yang ke B29, karena hanya itu yang atas memotong pendapatan atau mengurangi pendapatan, itu potongan penjualan yang saldo normalnya di debit. Enter. Nah, di sini sudah dapat. Ini pun kita copy saja, copy. Seperti ini baru kita paste. Nah, langsung masuk saldonya itu 450.000. Setelah biaya atas pendapatan, kita buat totalnya. Total biaya atas pendapatan. Nah, ini kita bold saja. Ini kita warnai. Nah, ini sama seperti tadi, tinggal kita samakan saja. Sama dengan sum, kita jumlahkan. Enter. 450.000 sudah betul. Baru kemudian di sini kita akan buat laba kotornya. Laba kotor. Maaf, salah. Laba kotor. Di laba kotor ini kita bold juga. Kita buat warna. Nah, di sini laba kotor ini kita dapat dari total pendapatan ini dikurangi dengan potongan-potongan pendapatan. Contohnya, kita buat saja 9 sama dengan total pendapatan dikurangi biaya atas pendapatan ini sama. Nah, total pengurangan ini, total itu adalah 89.550.000 atau laba kotornya. Nah, selanjutnya kita akan membuat beban atau biaya. Nah, di beban atau biaya ini kita mulai dari akun di neraca lajur, kita mulai dari akun NRL B28 ini, beban aku keluar mulai dari beban. Oke. NRL B. Baru di sini karena di neraca lajur di bawahnya ada potongan penjualan, dari kita tidak bisa copy langsung ke bawah, kita mulai dari 5.000 kembali, sama dengan dari 5.000 ada 1, 2, 3, 4, ada 4 akun, kita tarik saja 4 kali. Nah, sini dah. Kita bisa lihat dari nomor akun 4.000, 1.001, 5.000, 5.000, 5.000, 52.000, 53.000 ini dari neraca lajur. Di sini beban-beban termasuk. Nah, kita kembali ke laba rugi. Ini bisa kita copy saja, baru paste. Ini B16, kenapa B13? Karena posisinya. Nah, sudah pasti, tinggal kita copy. Nah, sudah keluar nama akunnya. Ini pun kita copy saja ke bawah.
Nah, ada 5 juta dan 45 juta. Beban angkut keluarnya sesuai dengan neraca saldo 5 juta dan beban pokok penjualannya itu ada 45 juta. Ini dimasukkan ke dalam kategori laporan laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Di sini kita masukkan total beban atau biaya. Total beban atau biaya. Di sini laba bersih karena tidak ada lagi akun. Di sini laba bersih. Nah, ini kita bold saja. Kita buat warnanya. Nah, total beban atau biaya ini kita sama saja. Kita jumlahkan. Beban atau biaya ini kita jumlahkan semua. Baru tutup kurung. Enter. Nah, di laba bersih ini kita dapat dari pendapatan dikurangi dengan beban. Sama seperti format laporan laba rugi, jika ingin mencari laba bersih, kita harus mengurangi pendapatan dan beban. Sama dengan sum total pendapatan ini D14 ini dikurangi dengan total beban atau biaya D22. Kurung enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan laba bersihnya itu 39.550.000. Ini sama seperti dengan neraca lajur tadi, di mana labanya di sini selisih dari antara kredit dan debitnya adalah 39.550.000, yaitu laba bersih. Nah, begitupun juga dengan di neracanya, selisihnya antara debit dan kreditnya adalah 39.550.000, artinya balance dan sudah sesuai dengan neraca lajurnya. Nah, kita setelah selesai membuat laporan laba rugi, sekarang kita bisa lanjut kembali ke laporan perubahan modal. Di laporan perubahan modal ini, kita tinggal tambahkan sheet yang baru, seperti ini, tambah. Nah, di B2, kita akan membuat nama usahanya itu tadi UD Andika. Di sini adalah laporan, jenis laporannya itu laporan perubahan modal. Nah, di sini periodenya itu per Maret 2023. Nah, sudah siap. Ini kita blok saja sampai ke D. Kita buat warnanya. Nah, di bagian B6 ini, kita akan membuat kolomnya itu kode, nama akun, jumlah. Ini kita rata tengahkan di center. Nah, kemudian di sini sebenarnya sama dengan tadi, kita buat di NRL, neraca lajur, di bagian ekuitas. Karena laporan perubahan ini mengaruhi modal dan laba bersih yang tadi. Di sini ekuitasnya ini kita pakai ekuitas dengan Andika karena hanya itu akun yang memiliki modal awal. Nah, di sini kita tambahkan saja nama akunnya sama seperti tadi. Rumusnya sama dengan if error index AK nama. K nama baru kita row numbernya adalah dicocokkan dengan kode ini dan AK kode. KPR-nya AK kode. Titik koma 0 dan jika error kita kosongkan. Nah, sudah selesai. Nah, di bagian jumlah ini kita buat rumus yang tadi juga, yaitu if error if index logical text-nya index JSN atau J1 normal di match dengan indeks AK jenis. Baru kita matchkan kembali, kita cocokkan kembali dengan B7.
Dan lookup array-nya itu adalah angka kode. Angka kode, titik koma, exact match-nya 0, kurung sekali, 2 kali. Kemudian lookup array-nya itu adalah jenis. 0. Sama logical test ini jika benar sama dengan debit, koma, index. Kita kembali ke NRL yang F, ini bagian pergerakan. Nah, ini kita ganti saja jadi F. Kemudian titik koma, match, B7, kita ketik saja. Kemudian NRL di bagian BB, kode. Nah, kemudian titik koma 0 dikurangi dengan indeks NRL yang G. Ini kita ganti saja, ini karena ada merchant center otomatis terikut kolom F-nya. Tapi kita bisa ganti match B7 kembali, koma, NRL BB. Titik koma 0. Kemudian indeks NRL yang bagian G. Nah, ini juga otomatis terikut. Kita ganti jadi G saja. Match 7 NRL BB. Dikurangi dengan indeks NRL. Ini bagian F. Ini kita ganti saja dengan F. Kemudian match B7 kembali, NRL, ini kode BB, titik koma 0 atau exact match. Baru kita tutup kurung 3 kali, kemudian titik koma. Jika error maka dikosongkan. Enter. Nah, sudah muncul saldonya. Di sini tinggal kita buat dalam number, desimalnya kita hapus. Nah, sudah. Di penambah di sini di B8 kita akan menambahkan yang namanya penambahan. Penambahan itu yaitu modal ini ditambahkan dengan laba bersih. Sini kita ketik saja laba bersih. Laba bersihnya ini kita dapat dari laba rugi. Ini laba bersih. Enter. Kemudian pengurangan di B10 kita buat pengurangan Nah, di pengurangan ini kita copy saja yang ini. Oh tidak, ini sama dengan NRL. Ini dikurangi prive. Modal pengurangannya itu adalah penambah laba bersih, biasanya dikurangi dengan prive ini. Atau pengambilan pribadi milik pemilik. Nah, ini sama seperti tadi. Kita copy saja, baru kemudian paste di sini. Nah, prive Tuan Andika. Tapi di sini prive-nya tidak memiliki saldo, jadi copy. Nah, tidak memiliki saldo kan memang betul di neraca lajur
Prive-nya tidak memiliki saldo. Maaf. Prive tidak memiliki saldo di sini karena di dalam soal tidak ada disebutkan mengenai prive. Nah, di sini. Kemudian penambahan modal. Ini artinya penambahan modal. Karena penambahan modal itu sama dengan D9 ini laba bersih dikurangi dengan prive. Tapi lebih besar modal laba bersihnya, jadi disebut dengan penambahan modal. Kita lakukan. Nah, 39.550.000. Modal akhirnya adalah modal akhir. Nah, modal akhirnya ini kita bisa tahu dengan cara sama dengan D7 jumlah ekuitas ini ditambahkan dengan penambahan modal. Hasilnya 189.550.000. Ini hasilnya sama juga dengan di neraca lajur, di mana 189.550. Ini adalah penambahan modalnya. Oh, sebentar. Saya lupa mengganti nama sheetnya, tinggal kita ganti saja dengan klik kanan juga bisa, baru rename. Kita ganti menjadi perubahan modal. Nah, sudah, itu adalah modal akhirnya, perubahan modal. Kemudian kita tambahkan sheet yang baru. Di sini kita akan membuat neraca. Nah, neraca ini caranya kita tambahkan sheet yang baru. Selanjutnya, neraca kita ganti namanya, klik kanan juga bisa. Nah, kita rename. Kita buat sini neraca. Nah, di B2 saya akan membuat nama usahanya di Andika. Kemudian neraca. Ini periodenya per Maret 2023. Nah, ini tinggal kita blok saja sampai dengan F. Kita blok sampai dengan F. Di home kita buat warnanya. Sini saya akan menggunakan warna biru juga. Nah, fontnya putih dan di bold. Nah, sudah. Di B6 ini kita kecilkan. Di B6 kita buat kolom tabelnya, kode, nama akun, saldo awal, periode berjalan, saldo akhir. Nah, kita sesuaikan. Ini kita bikin rata tengah saja, center. Kemudian di sini kita buat warnanya dulu. Kita buat warnanya. Nah, sudah terlihat lebih rapi. Di B7 saya akan membuat nama asetnya. Yang pertama adalah aset. Nah, itu aset lancar. Aset lancar ini dimulai dari sama dengan aset lancar yang termasuk aset-aset yang termasuk lancar. Kita tengok di neraca lajur di bagian ini, mulai dari mana? Sini di B8 termasuk kasus A. Nah, kita tarik saja sampai dengan B14. Nah, kita copy sampai B14. Di sini skip 106. Kita tengok di neraca lajur. Ya, persis. Sampai dengan 1.106 perlengkapan toko. Yang kemudian dilanjutkan dengan aset tetap. Nah, di sini kembali ke neraca. Baru kemudian di sini kita buat total aset lancar. Aset lancar. Tebal. Nah, di sini di nama akunnya kita menggunakan rumus yang tadi sama dengan if
indeksnya array-nya adalah angka nama, image dengan kodenya B9, angka kode, kurung 2 kali, baru jika error maka kita kosongkan. Nah, sudah ada. Ini tinggal kita copy ke bawah juga. Sudah muncul nama akunnya. Saldo awalnya ini nanti kita akan membuat kode dan nama akun terlebih dahulu. Di sini setelah aset lancar adalah aset tetap. Aset tetap itu bisa kita lihat dari NRL di ini sampai peralatan toko. Kita copy saja ke bawah. Nah, sudah. Ini pun tinggal kita copy saja dari nama akun yang di atas, paste, langsung muncul. Nah, kemudian di sini hanya itu saja aset tetap. Kita buat total aset tetap. Nah, setelah total aset tetap, setelah kita tahu jumlah total aset lancar, aset tetap, kita akan mengetahui total asetnya. Total aset secara keseluruhan. Nah, sini kita buat warnanya lebih rapi. Begitupun juga dengan yang di sini. Kita buat warna. Nah, sudah. Setelah di aset tetap, kita akan kembali ke B22. Di sini di neraca ada akun aset, kewajiban, dan modal. Di ini kemudian kita akan mengisi akun kewajiban. Ini sama seperti tadi, tinggal sama dengan neraca lajur, di mana akun kewajiban di sini dimulai dari utang. Oh, ini salah, maaf, saya kelupaan tadi. Ini sama dengan, nah, ini tidak termasuk aset tetap, ini tidak termasuk karena ini jenisnya. Saya akan mulai dari peralatan toko hingga akumulasi penyusutan peralatan toko. Akumulasi penyusutan peralatan toko ini termasuk salah satu akun aset tetap. Nah, di kewajiban ini kita blok sampai 2027. Sini sepertinya 2000. Kita tengok. Ya, masih ada satu lagi. Sini. Ya, seperti. Ini kita copy saja, baru kita buat di sini. Sampai utang bank. Nah, kemudian sudah siap kewajiban. Di sini kita buat total kewajiban. Kemudian di sini kita akan mencari modal. Modal ini kita dapat dari sama dengan ekuitas Tuan Andika di NRL. Ekuitas Tuan Andika itu ini sama dengan prive. Ini termasuk mempengaruhi modal. Nah, sudah. Ini juga tinggal kita copy saja. Nah, setelah ekuitas Tuan Andika, kita akan menambahkan laba bersih. Laba bersih ini tinggal kita buat di laba rugi, ini saja. Nah, laba bersih. Laba bersih ini kita buat di sini. Nanti di sini total modal. Ini total kewajiban dan modal. Ini kita blok saja sampai dengan F. Kita buat warna dan kita bold.
kewajiban, total kewajiban. Kita bold. Nah, sudah. Semua nama akunnya sudah siap, tinggal kita buat saldo awalnya. Saldo awal ini memang tidak ada, tapi kita tetap buat. Jaga-jaga jika teman-teman memiliki saldo awal dalam contoh kasus teman-teman, saya akan buat. Tapi di contoh kasus yang saya berikan tidak ada saldo awalnya. Jadi rumusnya adalah if error, if index array-nya adalah C, saldo normal, di match atau dicocokkan dengan lookup value-nya index. Lookup value-nya adalah indeks dari angka jenis, di match atau dicocokkan dengan value B9 di koma AK kode. Koma 0 tutup kurung 2 kali. Kemudian lookup array-nya adalah J jenis. Nah, setelah J jenis, titik koma 0 tutup kurung sama dengan jika value logika tree-nya, jika value f3-nya adalah debit. Debit tutup kutip titik koma indeks NRL neraca lajur di bagian D. Ini kita hapus saja E-nya, kita ganti jadi D. Kemudian kita match dengan B9 sama seperti tadi, dan NRL yang di bagian kode B, BB, kolom BB, kemudian 0 tutup kurung indeks, indeksnya loop array-nya ini ada neraca lajur di bagian E, tapi di sini karena terkena merchant center jadi tergabung antara D dan E, jadi kita hapus saja yang E-nya. Kemudian kembali kita matchkan. Lookup value-nya itu adalah B9 kembali. Baru lookup array-nya adalah NRL BB. Baru titik koma 0 tutup kurung 3 kali. Dan jika error, kita kosongkan. Nah, kesusahannya saldonya 0. Ini kita buat dalam format number. Desimalnya kita hapus 2 kali. Nah, ini tinggal di copy saja di sini. Step. Baru copy juga ke sini. Step. Baru copy juga ke sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat periode berjalan. Nah, sini kita akan membuat rumusnya. Sama dengan sebentar. Sama dengan if error, kemudian if jika indeks if error, if index, sini index, kemudian array-nya adalah saldo normal, match dicocokkan dengan indeks, angka jenis adalah array, baru match B9 atau kodenya ini di koma angka kode di koma 0 dan kemudian kita tutup kurung. Kemudian selanjutnya kita membuat jenis
titik koma 0. Nah, kita tutup kurung 2 kali, kemudian sama dengan db, koma, indeks NRL di bagian neraca lajur yang F. Nah, tapi karena ada message center seperti saya bilang tadi, kita ganti saja. Kemudian match di neraca B9. Kita kembali ke neraca yang B9 tadi. Nah, baru kita kembali ke neraca lajurnya yang B. Sini sudah. Kemudian titik koma 0. Tutup kurung 2 kali dikurangi dengan indeks NRL di bagian G. Match dicocokkan dengan lookup value-nya adalah B9. Kemudian NRL yang bagian B. Oke. Per titik koma 0. Tutup kurung 2 kali dikurangi dengan indeks NRL yang di bagian F. Sini kita ganti saja yang G-nya jadi F. Baru kita matchkan. Kita cocokkan dengan B9 titik koma di NRL neraca lajur yang bagian B titik koma 0. Exit match, baru tutup kurung 3 kali. Jika error, maka kita kosongkan. Ada petik 2 kali, tutup. Nah, sini periode berjalannya 86.400. Maaf, sepertinya ini salah. Saya akan menggunakan rumus yang di sini. Salahnya di mana ya? Saya lihat dulu. If error, if index CSN match index apa jenis match B9 apa kode 0 jenis 0 debit index NRLF match match neraca B9 NRLBB 0 dikurangi indeks GG match S9 NRLBB 0 dikurangi, oh ini bukan dikurang ya, ini indeks dengan NRL. Oh di sini kurang. Oh teman-teman, di sini aturannya NRL G. Baru di-matchkan dengan neraca B9, NRL BB kembali, baru tutup kurung. Oh di sini belum berakhir teman-teman, ternyata. Di sini masih dikurangi dengan indeks di bagian neraca lajur bagian F. Sini kita akan baru match dengan neraca yang B9 koma di NRL di bagian kode kolom B. Nah ini sudah siap dengan exact match-nya 0. Kita tutup kurung 3 kali, dan jika error kita kosongkan tanda petik 2 kali.
Nah, baru muncul saldonya. Saldo ini sesuai dengan periode berjalan tadi di neraca saldo 108.150.000 di kas usaha. Sini tinggal kita copy saja. Copy. Turunkan ke bawah. Begitupun dengan ini kita copy saja. Nah, begitupun juga dengan utang. Ini 62 juta. Sudah pas utang usaha yang ada. Ekuitas dan prefix. Nah, ekuitasnya juga sudah pas. Modalnya Tuan Andika adalah 150 juta di bagian periode berjalannya. Laba bersih ini kita dapat dari laba rugi. Ini saldo ini 39.550. Kita enter. Nah, sudah dapat. Kemudian di saldo akhir. Kita tinggal mencari saldo akhir. Saldo akhir ini sama dengan if error D9 ini ditambah dengan E9. Dan jika salah, jika error, maka kita kosongkan maksudnya. Nah, ini tinggal kita copy saja ke bawah. Kemudian ini kita copy juga ke bawahnya lagi. Kita copy juga. Nah, sudah. Setelah semuanya sudah selesai, selanjutnya kita akan membuat sum-nya atau total aset lancarnya. Total aset lancarnya mudah sekali, tinggal kita tambahkan saja. Sama seperti rumus biasa, sama dengan sum. Nah, 0. Ini kita copy saja, Ctrl C. Nah, sudah dapat periode berjalannya, balance dengan saldo akhirnya. Di sini juga sama dengan sum. Kita jumlahkan. Ini kita copy ke sampingnya. Nah, sudah. Total aset ini kita tambahkan sama dengan D15 ini kita tambahkan dengan total aset tetapnya. Aset lancarnya kita tambahkan dengan aset tetapnya. Nah, seperti ini. Ini tinggal kita copy juga ke sampingnya. Balance, total asetnya adalah 251 juta. 251.550.000. Nah, selanjutnya di total kewajibannya kita juga kita jumlahkan. Sini. Kurung jumlah. Nah, ini tinggal kita copy juga untuk sebelahnya. Nah, otomatis sama saja itu rumusnya, tidak perlu mensum ulang-ulang karena jika sama formatnya otomatis mengcopy. Total modalnya juga kita tambahkan. Nah, sudah. Sini sama dengan sum antara ini. Nah, ini kita copy saja ke samping. Nah, hasilnya segini. Total kewajiban dan modal ini sama seperti tadi. Total kewajiban ditambah total modal. Sini berapa? 251.550. Ctrl C, kita copy ke sampingnya. Nah, hasilnya sama antara total kewajiban dan di bagian kewajiban dengan total aset. Sini kita bold. Nah, sama. Ini bisa kita pastikan apakah ini balance atau sama dengan cara di bawahnya ini saldo awal. Kita buat sama dengan mana? Total aset. Apakah sama dengan total kewajiban dan modal? Sama, true. Ini tinggal kita copy saja. Ini ke sampingnya. Nah, ini artinya di sini kolom E20 apakah sama dengan E35? E20 ini adalah ini total aset ini. Apakah sama dengan total kewajiban dan modal? Sama. Itu artinya balance. Jadi, neraca kita sudah balance dan sudah sesuai. Nah, total ini semua 291.550.000 ini juga kita dapat lihat di neraca lajur. Di sini. Nah, di sini ada. Di bagian
neraca. Di balance-nya adalah 251.550.000 sesuai dengan neraca lajur. Jadi, sekian sudah dari pembuatan laporan keuangan kita, mulai dari akun, jenis, neraca saldo, laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Dan sudah begitu banyak yang sudah saya tunjukkan kepada teman-teman supaya semoga teman-teman mengerti. Jadi, sekian dulu dari videonya. Terima kasih dan sampai jumpa.